wabarakatuh. Sampurasun. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan saya, Dadan Purnama dari SMKN 1 Cilaku. Dan saya, Ika Rizky Nurhanisa dari SMP Negeri 2 Karangtengah, Cianjur. Saya Ida Rosida, SDN Perkasa, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Kami akan berganti peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Ya, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai observer. Nanti akan menilai bagaimana Ibu melaksanakan proses coaching ya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Ya, di antaranya ada prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Juga Ibu menunjukkan nanti telah memiliki kompetensi seorang coach, ya, yaitu presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Gitu ya. Dan juga pada saat Ibu melaksanakan proses percakapan coaching nanti menggunakan alur tirta, yaitu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir adalah untuk menunjukkan komitmen dalam bentuk tanggung jawab dengan pihak coachee itu sendiri. Nah, itu mungkin yang akan saya jadikan sebagai acuan untuk rubrik penilaian pada saat observasi nanti. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya sebenarnya sangat tertantang dan merasa antusias sih, Pak, ya, gitu ya, walaupun masih sangat deg-degan juga gitu ya, karena saya juga apakah mampu untuk melakukan hal tersebut atau tidak, begitu Bapak. Nah, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu tentang kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan. Yang saya ingin kembangkan itu adalah yang mengenai mendengarkan dengan penuh, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Ya, betul. Jadi mendengarkan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan inti dari proses coaching yang harus dilakukan supaya kita bisa menggali informasi yang atau mengidentifikasi dan menggali informasi yang lebih detail dari coaching nantinya, ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu apa? Yang lebih spesifik mungkin membuat pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Karena saya merasa saya harus berpikir juga nih mengenai apa saja yang harus saya tanyakan, begitu. Karena kan dengan pertanyaan berbobot ini yang nantinya itu akan membuat si coach itu untuk berpikir lebih aktif dan berpikir lebih kritis itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach itu sendiri, dan kan tujuan itu adalah untuk pengembangan dirinya dia gitu. Makanya saya memilih untuk lebih spesifiknya itu adalah pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu Pak. Bagus sekali Bu Ika ya. Jadi pertanyaan berbobot ini memang perlu kita kembangkan secara lebih dalam lagi, karena itu adalah inti dari
coaching ya, sesuai dengan yang tujuan tadi Ibu katakan. Nah, kira-kira nilai awal kompetensi Ibu dalam hal melakukan pertanyaan berbobot nih, kompetensi awalnya kira-kira nilainya berapa kalau rentang 1 sampai dengan 10? Kalau 1 sampai 10 mungkin sekarang masih di angka 7 mungkin ya Pak ya. Di angka 7 Iya. ya, di angka 7 itu udah cukup lumayan bagus sebetulnya Bu iya, ya. betul. Kemudian akan dikembangkan tuh menjadi berapa? Sebenarnya pengennya itu di angka 9 sih, maksimal ya ke 10, tapi minimal saya pengen ke 9. Iya. Oke, untuk rentang di 9 gitu ya, mendekati sempurna mungkin Bu ya, karena sempurna kan di angka 10. Nah, hal apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yang akan Ibu tentukan? Jadi kalau menurut pendapat saya, ketika indikator untuk pertanyaan saya, ketika saya mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot adalah ketika si coach itu mampu mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Nah, solusi ini tentunya berasal dari si coach itu sendiri gitu. Jadi ketika pertanyaan saya pertanyaan berbobot saya berhasil, maka si coach itu dapat menemukan jawaban dari permasalahannya itu dengan yang baik juga, misalnya yang terbaik gitu. Jadi yang sesuai dengan permasalahannya begitu ya Pak. Iya. Karena indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan itu sudah ditetapkan oleh Ibu, silahkan nanti melaksanakan proses coachingnya. Ya. Oke, kalau begitu Bu Ika, silahkan dilanjutkan untuk proses pelaksanaan coachingnya. Saya akan menilai Ibu sesuai dengan indikator, kemudian format observasi yang telah disepakati kita bersama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini Bu, kemarin kan kita sempat WA-an ya sama saya, dan mohon maaf kita baru bisa ketemu hari ini ya Bu ya. Dan mengenai yang kemarin Ibu bicarakan, itu Ibu tuh kemarin tuh ada permasalahan apa? Boleh diperjelas kembali? Iya Bu, ini saya tuh bingung di sekolah tuh ya Bu, anak-anak suka ada pembelian gitu Bu. Padahal ya udah ada kesepakatan kelas, namun anak-anak itu tetap saja suka ada pembelian gitu Bu, seperti menyebutkan nama orang tua gitu Bu. Nah baik, tujuannya Bu Ida untuk pembicaraan kita kali ini adalah apa tujuannya? Tujuannya itu bagaimana supaya anak-anak itu ya menyadari gitu, tidak melakukan hal lagi seperti pembelian, seperti menyebutkan nama orang tua ya, sampai Bu ini ada peserta didik yang ya hal sepele asalnya ya disebut gitu nama orang tua, sampai ada yang nangis, sampai ada orang tuanya yang mengadu gitu ke saya Ibu. Oke, jadi tujuan Ibu itu adalah bahwa adanya permasalahan di sekolah tentang bullying gitu ya. Salah satu itu adalah tentang anak-anak yang saling sebut nama-nama orang tua gitu. Nah, Ibu inginnya anak-anak itu tidak sedemikian gitu ya, tidak melakukan bullying tersebut gitu ya. Nah, harapan Ibu setelah berbicara dengan saya tentang permasalahan ini adalah apa? Harapannya ya mudah-mudahan ada solusi gitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa bisa saya juga bisa ke peserta didik itu supaya menyadari bahwa pembulian itu tidak baik dilakukan gitu Bu. Ya baik, jadi diharapkan anak itu menyadari bahwa tentang bullying itu adalah hal yang tidak baik gitu ya. Nah, coba diceritakan Bu, selain yang tadi ya sebut-sebut nama begitu ya, apalagi sih yang terjadi misalkan di kelas itu ketika pembulian itu terjadi, misalkan karena apa dampak sebabnya biasanya? Awal mulanya Bu dari dari ya hal sepele, anak itu ya menyebutkan nama orang tua gitu, sampai anak itu ada yang mungkin tersinggung gitu, sampai nangis gitu. Anak kadang ada yang tantrum Bu, apalagi anak kelas 1 Bu,
yang mungkin mereka masih memerlukan gitu ya, belum sepenuhnya yang mereka mandiri gitu Bu. Oke. Nah, kalau seperti kan tadi diceritakan bahwa kadang ada yang tantrum juga gitu ya. Nah, selama ini yang Ibu Ida lakukan ketika menghadapi kondisi seperti itu seperti apa? Yang saya lakukan yaitu ya mendekati kepada anak, ya ditanya gitu apa permasalahannya gitu, sampai anak juga ya mau gitu menceritakannya, sampai anak itu yang menangis alhamdulillah gitu bisa menyadari. Dan yang ini juga Bu, alhamdulillah kalau lagi ini mah ya, tapi aku saya manggilnya satu orang gitu. Enggak, maksudnya bukan satu orang, maksudnya jadi si korban sama pelaku itu bisa dipanggilnya ya. Tapi alhamdulillah mereka baik yang korban maupun yang pelaku bisa menjelaskan gitu Bu ya. Tapi dengan akhirnya ya saya juga yang mengingatkan, terus menasehati, alhamdulillah ya mereka pada akhirnya saling memaafkan gitu Bu. Baik. Nah, kalau dari yang Ibu ceritakan tadi, menurut Ibu nih penanganan atau solusi yang tadi Ibu katakan itu, permasalahan yang tadi Ibu katakan itu ada di rentang berapa gitu? Kalau misalkan dari yang Ibu lakukan sekarang gitu, kalau misalkan dari segi kan tadi kalau yang Ibu inginkan itu adalah anak-anak itu tidak melakukan bullying. Nah, sekarang itu di situasi yang sekarang itu kira-kira di rentang berapa kalau dari angka 1 sampai ke 10? Saya mungkin Ibu di rentang ke-6 ya Bu, karena belum, kalau di rentang 10 belum ya Bu ya, ini kan masih selalu ada gitu ya, meskipun tiap hari juga diingatkan gitu, tapi ya namanya juga anak-anak gitu ya, suka ada yang namanya yang mungkin gelap gitu. Padahal itu setiap hari saya suka mengingatkan gitu, bahwa di keyakinan kelas. Terus sempat Bu ini juga di sebelum ini kan ada namanya orang kolaborasi dengan orang tua, terus dengan perannya Bapak Ibu guru, tapi yang mungkin bahkan anak peserta didik pun dilibatkan gitu. Tapi ya mungkin itu Bu ya Mungkin ya. Nah, tapi yang ingin Ibu capai nih dari angka 6, inginnya disampai ke angka berapa? Mungkin di angka 8 Bu, ya di angka 8, mudah-mudahan mah jadi tidak ada lagi permasalahan gitu. Kalau ini Bu kan jadi tiap hari itu suka ada gitu yang menyebut maaf ya bullying ya. Mudah-mudahan mah di angka 8 itu ya, mudah-mudahan malah anak itu menyadari gitu bahwa pembulian itu tidak harus dilakukan gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa ingin mencapai angka 8 gitu ya, dan angka 8. Nah, menurut Ibu nih, ketika misalkan menuju 6 ke 8, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan kan Bu, alhamdulillah ya, di setiap hari Jumat suka ada namanya Jumat Berkah. Di sana ada ya sholat duha, terus tawasul bersama, terus ada tausiahnya mungkin diterapkan di sana gitu setiap hari Jumat. Terus Bu, di setiap hari Kamis, alhamdulillah di sekolah saya ada program Kamis Nasionalisme, mungkin di sana juga diterapkan gitu. Nah, tadi kan ada Jumat berkah. Nah, di situ kan juga ada sholat duha, lalu ada penceramahnya. Nah, kira-kira apakah penceramahnya ini berasal dari sekolah atau bisa dari luar sekolah? Jadi Bu, alhamdulillah ya di sekolah kami ada jadi dijadwal Bu, jadi dibagi gitu oleh guru sekolah saya dari luar gitu. Jadi setiap hari Jumat itu ini kebagian Bapak siapa atau Ibu guru siapa gitu. Alhamdulillah. Tapi apakah memungkinkan ketika misalkan pematerinya itu dari luar? Ya mungkin saja, namun dari ya sejauh ini hanya ini Bu dari Bapak Ibu guru di kelas saja, di sekolah saya.
Nanti dari Bapak Ibu yang di kelas dengan temanya itu adalah salah satunya itu adalah tentang bullying. Oke, baik Bu. Nah, berarti intinya itu adalah, nah ini udah mulai terlihat ya Bu ya. Jadi ada beberapa yang dapat kita lakukan, yang dapat Ibu lakukan dalam mencegah atau mengurangi lagi ya tindakan bullying di sekolah itu dengan salah satu tadi ya Jumat Berkah dan satu lagi adalah Kamis Nasional. Di antara dua program ini nih, mana yang kira-kira menurut Ibu yang paling dapat berpengaruh terhadap peserta didik? Dua-duanya berpengaruh Bu, namun dikuatkan kembali ya di Jumat Berkah, terus di kelas masing-masing pun ya di kelas gitu dikuatkan lagi oleh wali kelasnya. Jadi sudah mulai ya terlihat bahwa nanti itu mungkin anak-anak itu akan setelah Jumat Berkah itu nanti pun akan tetap dapat materi juga dari wali kelas ya Bu ya. Nah, saya yakin juga nih ya ini pasti dapat juga berdampak dengan peserta didik. Nah, kira-kira nih apakah Ibu yakin juga akan adanya keberhasilan dari strategi ini? Mudah-mudahan mah Bu, kalau ya mudah-mudahan mah ada kerjasamanya dari pihak sekolah, terus dari orang tua, kan dilibatkan tuh peserta didik juga. Mudah-mudahan mah kalau saling mengingatkan, ya mudah-mudahan bisa berdampak ke hal yang positif. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih Bu ya, kan tadi itu bahwa akan ada Jumat Berkah dan Kamis Nasional. Nah, kira-kira kapan ini akan dilakukan? Mungkin kalau ini mah program sudah ya Bu, sudah berjalan, mungkin diperkuat lagi mungkin Jumat sekarang gitu Bu. Jumat sekarang dengan temanya yang tentang apa tadi itu Bu? Tentang bullying harus saling menghargai, saling menolong, saling menyayangi bersama teman. Berarti kalau seperti itu Ibu sudah ada solusinya juga ya tadi itu bahwa akan ada Jumat Berkah dan Jumat Berkah dan Kamis Nasional yang akan dilaksanakan di minggu ini ya Bu ya. Nah, kira-kira ada yang dapat membantu Ibu dalam melakukan kegiatan tersebut? Alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru gitu Bu, alhamdulillah di sekolah kami menerapkan gitu Bu ya supaya dampak dari bullying itu tidak terjadi lagi gitu Bu. Jadi pihak kami di sekolah kerjasama gitu bersama orang tua gitu. Dan Bu ya alhamdulillah saya juga sampai sempat terharu baik itu peserta didik dari kelas atas maupun kelas rendah sekarang sudah terlihat gitu saling menyayanginya, saling menghargai. Alhamdulillah, berarti kita Bu Ida ketika nanti akan permasalahan itu berarti nanti akan menerapkan yang tadi ya, yang dan akan dibantu oleh seluruh warga yang ada di sekolah, bahkan dapat berkolaborasi dengan orang tua peserta didik ya. Nah Bu Ida, bagaimana nih sekarang perasaannya ketika sudah berbincang atau berbicara dengan saya? Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang sama Ibu, alhamdulillah ada gambaran gitu ya, mudah-mudahan mah permasalahannya ya terselesaikan gitu dan tidak ada lagi ya mengurangi lah permasalahannya, jadi tidak lagi ada bullying gitu. Terus sedikit sekarang mah tenang gitu Bu. Alhamdulillah ya. Nah, saya sudah tidak sabar nih Bu Ida ya. Nanti mudah-mudahan kita minggu depan bisa ketemu lagi ya. Ketika Ibu sudah membuat atau melakukan mengimplementasikan yang tadi sudah kita bicarakan. Kita tidak sabar lagi nanti bagaimana hasil ke depannya. Tapi saya yakin dan saya optimis sekali gitu ya bahwa Bu Ida akan berhasil gitu ya. Iya. Bagaimana Bu Ida? Apakah ada yang masih mau ditanyakan kepada saya? Alhamdulillah cukup Bu. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalau sudah cukup kita akhiri ya coaching ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ika, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya yang Ibu lakukan ya bersama Koci. Namun ini sudah ada beberapa catatan dari hasil observasi yang saya lakukan. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dalam mencapai indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan tadi pada saat pra-observasi?
Jadi yang sudah saya lakukan itu adalah sesuai tadi ya Pak ya, bahwa saya menggunakan alur tinta gitu. Dimana yang pertama kali saya lakukan itu adalah saya menanyakan tujuan kepada Bu Ida mengenai tujuan dari pembicaraan ini seperti apa gitu. Nah tadi Bu Ida menyampaikan bahwa Bu Ida ada sedikit permasalahan mengenai terjadinya bullying kelasnya beliau gitu ya. Nah tujuan dari pembicaraan ini adalah mulai dengan permasalahan dia yang tadi, yaitu mengenai inginnya Bu Ida itu kelasnya itu tidak ada bullying begitu. Nah bagaimana cara Bu Ida untuk mengurangi terjadinya bullying tersebut. Nah maka adanya pembicaraan ini. Jadi tujuan Bu Ida itu adalah untuk mencari solusi mengenai bagaimana sih mengurangi atau menghindari bullying di kelas gitu. Lalu yang selanjutnya itu yang saya lakukan adalah yang kedua adalah mengidentifikasi. Jadi saya bertanya kepada Bu Ida mengenai apa permasalahannya gitu ya, duduk permasalahan itu seperti apa, tindakan bullying yang seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak peserta didiknya di dalam kelas, bentuknya seperti apa, lalu bagaimana penanganan Bu Ida selama ini terhadap tindakan bullying tersebut. Nah selain itu juga saya juga menanyakan kepada Bu Ida berapa range dari apa yang sudah dilakukan Bu Ida terhadap permasalahan tersebut gitu ya. Lalu Bu Ida menyampaikan range-nya itu ada di angka 6. Lalu saya bertanya lagi, kira-kira berapa yang ingin Bu Ida capai? Nah di situ Bu Ida menyampaikan ini di angka 8. Nah dari situ pun saya bertanya lagi pada Bu Ida tentang idealnya itu seperti apa sih pembelajaran yang tidak ada bullying itu, atau yang di kelas tidak ada bullying itu harusnya seperti apa. Nah Bu Ida menyatakan ya tidak adanya bullying di kelas, lalu anak-anak sama-sama saling menghormati satu sama lain gitu. Nah dari situ pun saya bertanya kepada Bu Ida, kira-kira ketika dari angka 6 ke angka 8 apa yang akan Bu Ida lakukan. Nah tadi itu Bu Ida menyatakan rencananya itu adalah akan membuat program tentang Jumat Berkah, dan selain itu juga Bu Ida akan melakukan kegiatan Kamis Nasionalisme gitu ya. Nah itu pun sebenarnya sudah ada di sekolah Bu Ida, tapi Bu Ida akan lebih memfokuskan lagi tentang kegiatan tersebut, di mana nanti pada saat kegiatan Jumat Berkah itu akan disisipkan tentang materi-materi tentang bullying begitu. Selain itu juga akan dikuatkan lagi pada saat Jumat Berkah itu setelah masuk ke dalam ruangan oleh wali kelas gitu ya, kepada kelasnya masing-masing. Nah selain itu juga Bu Ida akan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah gitu. Jadi ketika saya tanyakan juga kapan nih tindak lanjutnya gitu ya, nah maka Bu Ida menjawab akan dilakukan pada minggu depan gitu tepatnya. Dan saya juga menanyakan kira-kira ada nggak yang membantu Bu Ida. Nah beliau pun menjawab bahwa akan ada kolaborasi baik itu dengan warga sekolah, bahkan Bu Ida akan berkolaborasi dengan wali murid dalam mensukseskan kegiatan Jumat Berkah ini, yang nantinya itu diharapkan anak-anak itu sadar bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan di dalam kelas dan berkurangnya kegiatan bullying tersebut di dalam kelas begitu Bapak. Ya. Oke, berdasarkan hasil catatan pada saat observasi yang saya lakukan tadi kepada Bu Ika pada saat tadi melaksanakan coaching, ya betul sekali Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian berdasarkan hasil rubrik penilaian yang saya lakukan, yang kita sepakati tadi pada saat pra observasi juga Ibu sudah melakukan proses presensi kehadiran penuh dengan cukup baik, kemudian mendengarkan aktif juga itu sudah cukup baik, kemudian menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ingin Ibu kembangkan tadi di awal menjadi 9, ini sudah berdasarkan hasil catatan saya itu sudah tercapai Ibu ya. Nah Ibu juga tadi sudah melakukan prinsip coaching ya, kemitraan, Ibu sudah setara dengan Bu Ida sebagai coaching, kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif ya, dan sudah memaksimalkan potensi yang ada. Nah ini mudah-mudahan menjadi bekal Ibu untuk pengembangan berikutnya ya. Nah yang pertanyaan terakhir Bu ya, jadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah mengenai kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot juga Bu Pak ya, karena tadi saya merasa juga ada beberapa hal yang ingin saya ambil atau ada goal dari
coach saya ternyata belum sampai ke situ gitu. Kayak tadi ada beberapa pertanyaan saya yang menanyakan kepada Bu Ida apakah ada pemateri yang dari luar, apakah kemungkinan akan bisa gitu dibawa. Ternyata Bu Ida menjawabnya hanya di dalam sekolah saja. Tadi ketika mungkin Bu Ida nanti menjawabnya, pada saat itu menjawabnya tentang dari luar, mungkin nanti saya harapnya Bu Ida nanti bisa mendatangkan pemateri dari luar gitu, seperti adanya beberapa lembaga yang konsen terhadap bullying tersebut, sehingga nanti akan dapat memberikan materi juga di sekolah Bu Ida, begitu Bapak. Ya, belum tereksplor dengan baik tadi Ya, pada betul. saat kerja, ada hal yang ingin dikembangkan lebih Ya, lanjut. betul. Ya mudah-mudahan ini menjadi modal Ibu untuk mengembangkan diri ya, tetap dengan metode percakapan Tirta, kemudian paradigma berpikir coach yang juga tetap diterapkan, kemudian kompetensi yang Ibu kembangkan tadi mudah-mudahan tercapai dengan baik di masa yang akan datang. Oke, demikian Ibu proses pasca observasi kali ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Pak Dadan sudah Sama-sama. memberikan bimbingan kepada saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah Bapak. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa penilaian percakapan coaching, diantaranya prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga Bapak menunjukkan telah memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dengan rubrik penilaian tersebut, bagaimana menurut Bapak? Saya sangat setuju sekali Bu dengan rubrik penilaian yang Ibu paparkan tadi, gitu ya, karena sudah mencakup keseluruhan yang harus dimiliki oleh seorang coach, baik itu dari paradigma berpikir coach, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, kemudian tentunya dalam proses percakapan itu saya harus menggunakan alur percakapan Tirta dan menggunakan teknik rasa. Nah, kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin dua Bu. Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam presence atau kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya. Kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi pada kesempatan kali ini mungkin presence atau kehadiran penuh. Kira-kira nih Pak, dari berapa nilai awal kompetensi yang Bapak rentang dari 1 sampai 10? Untuk presence atau kehadiran penuh ini kadang-kadang memang ketika berbicara saya kurang kurang fokus gitu ya. Mungkin saat ini saya di rentang 6. Akan dikembangkan menjadi keberapa Pak? Dari saya akan mencoba kembangkan menjadi 8 dari skala 1 sampai dengan 10. Kira-kira dari skala 6 sampai 8 itu apa yang akan Bapak kembangkan gitu, yang akan Bapak lakukan? Ya. Sebagai indikator perkembangan kehadiran penuh atau presence saya dari 6 sampai 8, mungkin nanti pada saat proses coaching dengan coaching saya bisa lebih konsentrasi lagi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya bisa mencatat kata-kata kunci yang dikeluarkan oleh
coach saya, sehingga saya nantinya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi atau mengidentifikasi masalah dari coach saya. Baiklah Pak, itu yang jadi acuan yang dinilai. Mudah-mudahan apa yang apa yang saya observer, mudah-mudahan bisa Bapak menjalankannya dengan baik, melakukan coachingnya ya Pak ya. Iya, Ya. terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak, baik. Iya. Kalau tidak salah kemarin kita sempat ketemu berpapasan di selasar sekolah ya Bu ya. Iya. Ibu menyampaikan katanya ada yang mau diobrolin. Ya. Kira-kira apa nih yang mau dibahas nih hari ini? Ya, jadi gini Pak, saya tuh sebenarnya dari kemarin itu sempat kebingungan ya. Jadi memang galau lah, galau ya, seperti dikatakan galau karena kemarin itu kan kita melakukan kegiatan P5 ya Pak ya. Iya, iya. Nah, saya merasa kegiatan P5 yang kita lakukan sekarang di sekolah itu kurang efektif Pak ya. Kenapa kurang efektif? Karena anak-anak itu, saya merasa anak-anak itu bosan gitu ya Pak ya, dalam melakukan kegiatan itu. Jadi anak itu kayak nggak bersemangat gitu. Bahkan ketika mengerjakan tugas hanya sebagian saja yang mengerjakan tugas, yang lainnya tidak gitu Pak. Jadi saya tuh bagaimana sih caranya gitu ya anak itu biar antusias, tidak bosan dalam mengikuti kegiatan P5 gitu Pak. Jadi kalau tidak salah saya mencatat dari hasil permasalahan yang Ibu sampaikan barusan, yaitu kegiatan P5 ini kurang efektif, kemudian kelihatannya anak bosan, kemudian motivasi belajar siswa itu menjadi kurang. Iya. Nah ini tentunya tiga hal ini adalah yang saling berkaitan. Nah, secara keseluruhan ini yang dari hasil analisis awal yang Ibu lakukan untuk ketiga hal yang disampaikan, kalau boleh dinilai gitu. Dari rentang 1 sampai dengan 10 itu nilainya di berapa tuh? Sebenarnya kalau 1 cukup ini ya Pak, di 6 ya. Saya merasa di 6 gitu karena memang si anak-anak itu terlihat jenuhnya, bosannya gitu. Bahkan kalau kita analisis lebih jauh lagi, nggak cuma muridnya ternyata gurunya pun kadang bosan dengan kegiatan yang itu saja. Nah ini dari 6 yang di kondisi awal, Ibu berharap ada pengembangan ke berapa nih? Saya inginnya sih di angka 8 lah Pak ya, minimal itu 2 angka naiknya gitu ya. Karena mungkin kalau untuk ke 9 atau ke 10 mungkin itu ya next nanti mungkin kita bisa kembangkan lebih tinggi lagi. Cuman minimal lah sekarang jadi 8 aja gitu Jadi Pak. 8. Menurut Ibu idealnya sebuah kegiatan itu efektif itu seperti apa sih? Jadi menurut saya ketika kegiatan P5 ini efektif, ketika si anak itu antusias. Berarti setiap kegiatan, setiap proses kegiatannya, baik itu kan kegiatannya itu dibagi 2 ya Pak ya. Jadi memang di saya itu sistemnya itu sistem blok Pak ya. Jadi dipakai 2 minggu khusus untuk semuanya kegiatan P5, di mana minggu pertama itu anak-anak itu diberikan materi-materi mengenai kegiatan P5-nya apa saja temanya. Kebetulan kemarin itu contohnya saya menggunakan kegiatan temanya itu adalah kewirausahaan. Jadi di minggu pertama itu anak-anak diberikan pembekalan tentang materi apa itu sih kewirausahaan, bahkan mungkin tokoh-tokoh yang sebagai berwirausaha yang sudah sukses itu seperti apa, bahkan mendatangkan tokoh Cianjur gitu ya, ada dari Greenpeace sengaja disekolahkan untuk memberikan motivasi pada peserta didik gitu ya. Nah itu di minggu pertama. Di minggu kedua barulah anak-anak merancang mau jualan ibaratnya mau berwirausaha apa gitu ya. Walaupun memang di kedua minggu itu relatif berbeda ya kegiatannya, tapi tetap gitu si anak itu ada masanya jenuh gitu. Bahkan saya itu merasa bahwa tadi si anak-anak itu hanya sebagian mengerjakan tugas, sebagian tidak. Jadi menurut Ibu bahwa kegiatan itu ideal itu ketika anak-anak itu antusias untuk melaksanakan kegiatan gitu ya. Nah ini juga berkaitan berarti dengan tadi kebosanan gitu ya, dengan kebosanan. Nah kira-kira Ibu punya alternatif apa sih untuk supaya anak itu tidak bosan
kemudian motivasi belajarnya juga bagus untuk mencapai indikator ideal tadi ya, secara antusias itu ada alternatif apa yang pernah Ibu lakukan gitu? Ya. Mencapai. Jadi sebenarnya kemarin ketika saya melakukan kegiatan tersebut, saya sambil menganalisis juga ya Pak ya, gitu. Di minggu pertama kan ketika si anak itu diberikan materi kan mereka hidupnya pembelajaran itu di dalam kelas atau di ruangan gitu Pak. Bahkan di minggu kedua pun ketika membuat alat-alat atau produk yang akan mereka usahakan pun itu di dalam sebuah ruangan, di kelas gitu, atau nggak di aula gitu paling banter gitu ya. Nah, tapi ketika saya menganalisis maka saya berpikir bahwa bagaimana si anak itu kalau misalkan saya membuat pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan belajar yang peserta didik gitu ya. Jadi si anak itu ada yang belajar di dalam kelas ataupun ada yang di luar kelas sesuai dengan kemauannya mereka itu seperti apa gitu. Apakah misalkan senangnya memang dibawa di taman gitu ya, ya udah kita belajar di taman gitu. Jadi saya berpikir si anak-anak itu ketika kegiatan kelima itu tidak hanya di kelas saja, tapi ada di luar kelas begitu Bapak. Ya, jadi itu hal yang hasil Ibu analisis sendiri ya. Nah kemudian ada rencana apa nih Bu kira-kira yang Ibu bisa lakukan gitu ya untuk menaikkan tadi dari skala 6 ke 8 berkaitan dengan program pembelajaran yang di luar kelas dan di dalam kelas itu rencananya seperti apa sih Bu? Ya, jadi rencananya itu saya ketika misalkan si anak itu belajar di luar kelas atau di dalam kelas, maka mereka akan mendapatkan materi sesuai dengan apa yang tujuan pembelajarannya gitu, tapi hanya proses pembelajarannya di luar kelas saja gitu kan ya. Jadi kayak misalkan mungkin si anak mempelajarinya ibaratnya tidak hanya nonton, bisa kalau nonton video sih di dalam kelas ya, tapi mereka bisa di luar kelas kan ibaratnya udaranya lebih segar gitu, jadi mereka pun bisa lebih lebih antusias lagi gitu ya karena tidak jenuh begitu. Lalu mereka pun misalkan ada kegiatan-kegiatan gak cuma hanya menonton video saja, tapi mereka aktif juga misalkan mempresentasikan apa yang ada di dalam video tersebut begitu. Nah, selain itu kira-kira Ibu punya rencana alternatif lain nggak? Gitu. Sebenarnya ada ya alternatifnya itu ketika mengubah sistem P5 itu yang asalnya blok menjadi aksir gitu. Jadi bagaimana kan kalau ini kan 2 minggu full ya, itu 2 minggu full. Nah kalau sistem aksir kan hanya 1 minggu sekali Bapak ya. Jadi ketika 1 minggu sekali mungkin si anak akan ada rasa kangen dengan kegiatan P5 tersebut dan akan lebih penasaran lagi gitu. Kayak misalkan minggu ini kita belajar tentang pengertian kewirausahaan, minggu depan kita akan ketemu nih sama orang yang akan membahas tentang berwirausaha itu seperti apa, tokohnya siapa. Nah jadi kan ada antusias, ada jeda 1 minggu ya gitu. Bahkan ketika mempersiapkan alat bahan pun kan itu akan ada jeda 1 minggu, jadi lebih matang juga nanti ke depan hasilnya. Nah ini kan udah ada 2 alternatif rencana Ibu ya. Nah kira-kira dari 2 alternatif ini yang akan Ibu laksanakan yang mana? Mungkin yang saya akan laksanakan itu adalah yang sistem aksir, Pak. Sistem aksir. Iya. Gitu. Kapan itu dilaksanakan? Akan saya laksanakan pada kegiatan P5 berikutnya, gitu ya. Karena kan sekarang itu kan P5 itu harus 3 kali ya, Bapak ya, dalam 1 tahun itu. Yang pertama di bulan kemarin di bulan September, nah nanti yang kedua itu di bulan November, dan nanti yang ketiga itu sekitar di bulan April. Mei April. Nah jadi yang akan saya laksanakan itu di kegiatan P5 yang dekat lagi yaitu di bulan November. Jadi rencananya nih Ibu akan merubah kegiatan P5 tadi yang kurang efektif dari sistem blok mau dirubah menjadi sistem arsir gitu, karena diharapkan ada perubahan iklim kegiatan gitu kan ya rencananya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan sistem blok ke arsir ini kan tentunya ada beberapa perubahan paradigma di rekan sejawat ataupun dari pemangku kebijakan di sekolah yang Ibu melaksanakan tugas. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu? Yang dapat membantu saya yaitu yang pasti adalah kurikulum ya Bapak ya, karena beliau adalah yang mengatur jadwal dari setiap kegiatan yang ada di sekolah ini termasuk kegiatan P5. Maka saya akan merangkul kurikulum dan juga berdasarkan analisis, gak cuma analisis saya juga tapi analisis semua guru juga dari hasil refleksi sebelumnya dari kegiatan P5. Misalnya P5 yang di bulan November yang di bulan kemarin itu yang kegiatan tema pertama itu apakah berhasil atau tidak kan direfleksi.
Nah, hasil refleksi ini pun yang nanti akan saya sampaikan kepada ke kurikulum dan nanti pun akan disampaikan juga kepada kepala sekolah, dan saya harap nanti pun akan bisa sinergis lah tujuannya dengan apa yang saya maksud gitu. Ya. Pada kegiatan. Ini sangat menarik sekali nih Bu, program yang Ibu akan laksanakan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa mendapatkan informasi tentang hasil yang Ibu akan rencanakan ya Bu ya. Tentang apa pelaksanaan P5 yang sistem arsir itu sendiri. Nah mungkin dari pembicaraan kali ini nih dengan saya gitu ya, apa sih yang Ibu bisa simpulkan atau bisa dapatkan? Ya, dari yang saya bicara tadi sama Pak, jadi saya galau soal yang tadi itu ya, galaunya karena ya tidak efektif, tapi saya punya dua alternatif tadi ya. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak, jadi saya lebih tahu nih ke arahnya yang lebih baik yang mana gitu. Makanya saya akan lebih memilihnya sistem akses tadi Pak. Jadi kebingungan saya sudah mulai hilang lah ya. Jadi saya sudah mulai fokus nih, berarti saya fokusnya ke satu alternatif itu ke dalam sistem akses tadi. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu. Jujur saya ingin segera mendapatkan hasilnya nanti. Karena ini waktunya terbatas Bu ya. Saya juga ada kegiatan yang lain yang harus saya kerjakan. Mungkin untuk percakapan kali ini cukup ya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, saya sama-sama Pak. Saya juga yang berterima kasih sehingga saya bisa paham lah sekarang bagaimana cara untuk tadi mengefektifkan P5. Terima kasih banyak Bapak, jangan bosan-bosan mendengar keluh kesah saya. Siap. Kita tutup saja pembicaraan kali ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Baik Pak Dadang, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak tadi lakukan. Dengan coachingnya ada beberapa catatan dari hasil observasi yang saya lakukan. Namun sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, mengenai apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dalam mencapai indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Tadi yang saya lakukan pada saat proses coaching dengan coachingnya Bu Ika, tentunya saya sudah melakukan atau berupaya untuk melakukan proses percakapan dengan alur kita, di mana saya waktu itu menanyakan tujuan dari pembicaraan yang dilaksanakan. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang ingin disampaikan oleh Bu Ika berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian saya mencoba menggali informasi lebih ya dari proses identifikasi itu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Kemudian saya menyampaikan atau menanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ika dari beberapa alternatif yang ada yang ditanyakan pada saat proses identifikasi yang saya lakukan tadi. Kemudian dari rencana aksi tersebut saya mendapatkan gambaran dari Bu Ika bahwa beliau ini akan melaksanakan proyek P5 dengan model arsir, ada perubahan, sehingga rencana aksi ini yang akan dilaksanakan oleh Bu Ika saya telusuri, saya lanjutkan dengan kapan akan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen atau tanggung jawab dari Bu Ika itu sendiri. Dan kemudian karena ini ada perubahan besar ya dari program P5 sebelumnya dengan yang model terbaru yang disampaikan oleh Bu Ika, maka saya tanya kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ika untuk melaksanakan rencana ini. Dan ternyata banyak orang yang bisa berkolaborasi di dalamnya, termasuk kepala sekolah sebagai stakeholder dan siap membantu untuk kegiatan tersebut. Nah di sisi lain saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, sebagai indikatornya tadi saya mencoba untuk tetap fokus terhadap coach saya, kemudian mencatat beberapa hal penting, kata kunci yang penting yang untuk ditanyakan kembali kepada coach saya, kepada Bu Ika, sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya. Baik Pak, kompetensi tadi kan Bapak yang sudah dikembangkan itu kan kesadaran penuh sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah,
kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan di coaching berikutnya? Tentunya yang ingin saya kembangkan ke depan itu berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Saya harus berlatih lagi, lebih fokus lagi, kemudian dari pertanyaan berbobot ini tentunya akan lebih menggali potensi si pihak coaching ke depan. Ya. Baik Bapak, itu ya Bapak udah sangat bagus, luar biasa menggunakan coachingnya menggunakan alur tirtanya sangat jelas, pertanyaannya pun sangat berbobot. Mudah-mudahan coaching berikutnya lebih lagi spesifik lagi, ya Pak. Iya. Ya. Demikianlah Bapak penilaiannya dari saya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Bu, walaupun sedikit Deg-degan nggak apa-apa Bu Ida ya. Insya Allah lancar. Nah, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai observer yang nanti akan melihat proses coaching yang akan Ibu Ida lakukan dengan coach Ibu ya. Nah, namun sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada beberapa yang akan saya sampaikan ya. Di antaranya itu adalah mengenai prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama itu adalah mengenai kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiganya itu adalah memaksimalkan potensi. Itu yang merupakan prinsip dari coaching itu sendiri. Lalu yang keduanya itu adalah mengenai kompetensi inti coaching ya. Nah, yang di antaranya itu adalah kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, hal-hal tersebut yang nanti itu akan saya jadikan sebagai rubrik penilaian pada saat nanti Ibu melakukan coaching. Bagaimana Bu? Ya Bu, rubrik penilaiannya yang Ibu paparkan barusan sangat jelas. Mudah-mudahan pada pelaksanaan coaching nanti berjalan lancar. Baik, nah kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa sih yang akan Ibu ingin kembangkan begitu? Yang saya ingin kembangkan yaitu mungkin kehadiran penuh ya Bu, terus terutama mengajukan pertanyaan berbobot supaya si coaching itu semakin bertambah pengetahuannya, terus bisa menyelesaikan permasalahannya. Ya. Lalu yang keduanya itu adalah kompetensi yang spesifik di antara yang tadi nih ya, kehadiran penuh sama mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari dua kompetensi ini apa yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya? Yang saya ingin kembangkan yaitu pada ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot. Nah, berapa nilai awal kompetensi Ibu pada rentang 1 sampai 10 yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot? Berapa rentangnya? 6, mungkin 6 Bu. Nah, baik, ingin sampai ke berapa dari 6? Ke 8. Ke 8, baik. Nah, kira-kira nih dari 6 ke 8 nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu capai itu adalah seperti apa? Indikatornya itu adalah coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Ya. Nah, mungkin itu yang beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, saya cukupkan untuk pertanyaannya. Nah, mungkin nanti kita akan langsung ya Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu. Nah, mudah-mudahan kegiatan coachingnya lancar dan apa yang tadi Ibu ingin kembangkan itu dapat berkembang juga dengan maksimal. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bapak. Oh iya Bapak, waktu kemarin Bapak WA ya? Betul Ibu. Ya, mau apa ya Pak ya?
Saya sengaja menghubungi Ibu waktu itu, mudah-mudahan Ibu punya waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh ya, untuk pembicaraan coaching kali ini, permasalahan apa yang Bapak ingin sampaikan? Permasalahan yang ingin saya sampaikan, yang paling urgent hari ini itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu itu berkaitan dengan kondisi di sekolah yang saya hadapi dengan teman-teman sejawat tentunya. Kebetulan sekolah kami itu kan kebanyakan adalah guru-guru senior, kemudian guru junior sekarang sudah mulai banyak juga, tapi terjadi kesenjangan dari sisi pengalaman kerja yang cukup jauh lah antara senior dengan junior. Nah, ketika ada hal-hal yang baru seperti halnya kegiatan sekarang yang saya lakukan, ketika mau didesimasikan pemahaman ke rekan-rekan sejawat itu, saya memiliki kesulitan tentunya. Antara ini Pak, apa namanya, teman sejawat Ya. dengan ya kan ada tadi tuh ada apa, ada yang junior, ada yang senior. Nah itu kira-kira Bapak suka ada apa namanya, mengadakan rapat gitu Pak? Nah, pada saat rapat sih sering gitu ya. Kita mengadakan rapat bersama, rapat sekolah itu sering. Tetapi ketika ada pemahaman dari pihak yang anggaplah guru muda gitu menyampaikan sesuatu pemahaman hal yang baru dan segala macam, nah biasanya guru-guru senior ini tanggapannya atau responnya itu sangat kurang gitu. Tapi itu si junior yang guru junior tapi tetap semangat gitu menyampaikan permasalahannya kepada senior gitu, tanggapannya. Tentunya sangat semangat gitu ya. Kalau dari sisi posisi sekarang aja saya ini masih termasuk guru junior, guru muda, karena di saya itu ada mungkin sekitar 15-20 orang yang mau menjelang pensiun, 4 atau 5 tahun lagi menjelang pensiun, itu ada sekitar 15 orang. Ketika saya menyampaikan hal-hal baru kepada mereka, tentunya selain ada rasa segan, sungkan, juga melihat respon dari teman sejawat yang senior ini yang menurut saya kurang merespon. Nah, itu. Terus Bapak bagaimana ya tapi ada apa namanya, kerjasama gitu Pak ya antara guru senior dan guru junior itu tentunya harus ada kolaborasi gitu Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau kolaborasi yang dilakukan itu tentunya sering karena di masing-masing program karya atau di masing-masing jurusan itu tetap ada guru seniornya, ada guru juniornya, atau dalam satu kegiatan tertentu tetap dicampur antara guru senior dan guru junior itu tetap berkolaborasi. Ya, tapi alhamdulillah ya dampaknya paling positif gitu. Ya. Kalau dilihat dari sisi hasil sih positif gitu, karena mereka itu punya pengalaman lebih ya dari junior. Cuman ya yang tetap aja yang jadi unek-unek saya itu ketika ada ide, ada sebuah hal yang ingin disampaikan dari pihak junior, itu seakan-akan sulit masuk kepada pemahaman mereka. Gitu. Jadi Bapak tujuannya bukan tujuan ya, jadi gimana aku sebagai solusinya gitu kalau ingin jadi harus prinsip yang sama gitu ya antara guru senior sama guru junior.
Ya, kalau untuk menyamakan prinsip sih akhirnya yang junior itu jadi mengikuti yang senior. Tetapi kan kalau kita bicara kemampuan, potensi gitu ya, seharusnya teman-teman yang senior ini mampu untuk mengakomodir potensi ataupun ide-ide dari juniornya gitu, untuk pengembangan diri si junior itu sendiri gitu sebetulnya. Mungkin Bapak dari rencana ini, rencana mudah-mudahan permasalahan yang Bapak tadi sampaikan, kira-kira nih dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak di posisi yang keberapa? Nah, kalau lihat kondisi saat ini ya, permasalahan kesulitan untuk mendiseminasikan pemahaman atau menyampaikan ide kepada senior itu mungkin sekitar 6 lah. Nah, di posisi 6 dari skala 10. Kedepannya Pak, ya tanggung jawab ya mudah-mudahan mah antara guru senior dan guru junior itu jadi si guru junior itu bisa mengungkapkan ya pendapatnya ya Pak ya, ya dan senior pun menerimanya ya Pak ya. Ya. Tadi kan Bapak di posisi 6. Nah, hal yang akan dikembangkan untuk kedepannya mau ke berapa? Mungkin di skala 8, karena menurut saya ada perubahan 2 digit aja itu sudah cukup lumayan bagus, ada progres. Karena kalau untuk di 9 dan di 10 mungkin rencana yang akan saya lakukan juga cukup berat. Rencana apa yang Bapak akan lakukan dari skala 6 ke 8? Jadi rencana untuk menaikkan dari skala 6 ke 8 itu mungkin yang akan saya lakukan itu adalah diseminasi pemahaman secara individu atau secara personal. Ya, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama, tapi mudah-mudahan ini bisa efektif saya lakukan karena dilihat dari posisi saya saat ini di sekolah saya itu posisinya jadi di tengah-tengah gitu ya. Walaupun dalam kondisi junior menurut mereka, tetapi di bawah saya juga masih ada yang junior di saya, jadi saya itu pertengahan. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi saya yang berada di tengah-tengah ini bisa menjadi jembatan untuk teman-teman yang guru yang masih junior untuk menyampaikan ide atau pendapatnya ke yang senior dengan cara diseminasi pemahamannya itu secara personal ataupun secara individu. Ya, mudah-mudahan ya Pak dengan adanya ya pemaparan Bapak barusan, mudah-mudahan di sekolah Bapak antara guru senior, baik guru senior maupun guru junior bisa kebersamaannya ya mempunyai kebersamaan yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kapan akan dimulai Pak? Sesegera mungkin. Jadi rencana yang akan saya lakukan itu insya Allah di minggu depan akan saya laksanakan. Ya. Mudah-mudahan ya Pak terrealisasi. Ya. Mudah-mudahan saja. Dalam menjalankan komitmen tersebut ada yang Bapak yang bantu gitu Pak? Tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, mungkin Bu nanti pada saat pelaksanaan diseminasi secara individual itu saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah. Ada penugasan khusus kepada saya untuk mendiseminasikan beberapa pemahaman baik itu dari teman-teman junior ataupun dari program-program yang lain. Kemudian juga di masing-masing jurusan itu tentunya ada kepala program keahlian yang bisa nanti membantu saya untuk mengkondisikan teman-teman guru senior tersebut. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya dengan adanya yang barusan Bapak paparkan, mudah-mudahan bisa sejalan dengan baik gitu apa yang Bapak harapkan. Ya. Mungkin karena waktunya sudah
ini Pak, mudah-mudahan untuk bisa pertemuan coaching berikutnya Pak ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sudah bisa menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, dan alhamdulillah juga dari hasil pembicaraan kali ini saya mendapatkan sebuah ide ya untuk rencana yang akan saya laksanakan di depan. Amin. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Ya, alhamdulillah ya kegiatan coaching sudah berjalan ya. Nah, menurut Bu Ida bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya berjalan lancar. Walaupun saya ketika melihatnya sangat lancar sekali ya proses coachingnya. Nah, namun Bu Ida saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ida ya. Nah, yang pertama itu adalah apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan kegiatan coaching mengenai indikator pencapaiannya itu seperti apa tadi? Apakah sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai Bu, sesuai dengan alur JERTA, yaitu penyetujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Ya. Berarti sudah sesuai dengan alur JERTA ya tadi yang sudah Ibu lakukan. Nah, tadi pun ketika saya mengamati ada beberapa catatan yang ketika saya amati itu Bu Ida sudah melakukan alurnya ya. Ada tadi Bu Ida sudah mengajukan pertanyaan yang mengenai tujuannya gitu ya, lalu mengidentifikasi gitu ya bagaimana ibaratnya permasalahan itu seperti apa, lalu tadi juga Bu Ida sudah terlihat menanyakan rencana aksinya seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa ya. Nah, lalu setelah itu dari 3 kompetensi yang tadi ingin Ibu capai kan tadi baru 2 ya. Ada kompetensi yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif, yang keduanya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya Ibu, yang mungkin tadi yang 2 sebenarnya Bu, mungkin yang saya ingin kembangkan lagi yaitu mendengarkan secara aktif Bu, agar mengajukan pertanyaannya itu biar si coachingnya itu menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusinya sendiri gitu. Ya. Jadi nantinya itu pada akhirnya ketiga kompetensi itu dapat tercapai ya Bu Ida ya. Nah gitu ya, semangat terus ya Bu Ida ya dalam mengembangkan kompetensi dari si coach ini. Nah pasti saya yakin kedepannya Bu Ida akan mendapatkan 3 kompetensi tersebut, memilikinya begitu Bu. Ya, terima kasih Bu atas observasinya ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.